Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qad an'amna alaina binimatil iman wal islam. Alladzi qad ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Shalli wa sallim wa majid wa karim wa azim ala habibikal mustaqim sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam Madrasah Virtual Alkimia Fan Sejarah, belajar kitab Khulasah Nurul Yakin karya Syekh Umar Abdul Jabbar. Ada sedikit tambahan kisah bahwasanya ternyata Syekh Umar Abdul Jabbar ini merupakan seorang dai dari Mekah yang merupakan pendidik, dan beliau lari dari Mekah ketika peristiwa terusirnya para Sadah dan para orang-orang Sunni dari tanah Mekah ketika terjadi kudeta di tanah Hijaz. Kemudian beliau salah satunya pernah singgah di daerah Kebumen. Selanjutnya, mari sebelum kita ngaji, kita bertawasul kepada para guru kita, para masyayikh kita, para muassis Nahdlatul Ulama kita, dan tentunya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga segala apa yang telah beliau dapatkan bisa bermanfaat bagi kita. Ala hadiniyah, ala Nabi as-salafun as-salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Sampai kita pada bab ke-44, yaitu halaman 87, Maradur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membahas tentang gerahipun Kanjeng Nabi. Maradur Rasul sallallahu alaihi wasallam utawi iki mertelaken gerah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca kawiwitan apa Maradur Rasuli gerah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi awakhir Safar, in dalam akhir bulan Safar. In dalam akhir-akhir bulan Safar. Minas sanatil hadiyata asyarata, minas sanati saking tahun al hadiyata asyarata kang kaping 11 minal hijrah saking tahun Hijriah. Pastamaro mongko berlanjut. Pastamaro mongko tetep sapa Kanjeng Nabi, maridun halih wong kang loro. Maridun halih wong kang loro. Salah satu asyara yauman. Salah satu asyara yang dalam 13 apa nih yauman dina. Karena ono sapa Kanjeng Nabi bi athnaya ing dalam tengah-tengahe salah satu asyar iku yantakilu pindah sapa Kanjeng Nabi ila buyuti azwajihi maring pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Maring daleme pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Ila buyuti azwajihi maring pira-pira daleme pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Cuman wala mastadda lan ing dalam semangsane banget apa maroduhu gereh Kanjeng Nabi istadzanahuna amri izin sapa Kanjeng Nabi ing azwaj
amir izin ayu marrodo yen to netepi gerah utawa jalani gerah tegese niku apa niku menjalani perawatan sakit ayu marrodo ento menjalani perawatan sakit sapa kanjeng Nabi fi baiti Aisyah ta ing dalem daleme Sayyidatina Aisyah. Terus fa'adina monggo paring izin sapa azwaj lahu maring kanjeng Nabi. Wala mata adzarlan dalam semangsane angel utawa iktidar orang mungkin alai nate kanjeng Nabi akal khuruju metu ila salat maring salat. Kala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi muru Abu Bakrin fal yusolli bin nas. Muru niku artine teng mriki di mana nih ketemu sapa sira kabeh utawa napa niku nerusa sapa sira kabeh. Abu Bakrin Abu Bakar fal yusolli mongko becik salat sapa sinten Abu Bakar binasi kelawan menungso. Fal yusolli mongko becik nyolatono te nyolati Abu Bakar dimimpin salat Abu Bakar binasi kelawan menungso. Faradiyahu mongko paring ridho sapa kanjeng Nabi ing Abu Bakar alaihi wasallam khalifatan ing khalifah ing pengganti lahu napa niku ngeten para dia mongko paring ridho sapa kanjeng Nabi Abu Bakar khalifatan ati khalifah pengganti lahu maring kanjeng Nabi fi hayatihi ing dalem semangsane gesange kanjeng Nabi. Terus falama samiat mongko dalam semangsane krungu sapa Ansor kaum Ansor. Bistidadi marodi kelawan bangete gerai kanjeng Nabi. Akhirnya istama mongko podo kumpul sapa Ansor fil masjidin dalam masjid. Falama mongko paring atur pangertosan. Aweh ngerti sapa Abbasu Sayyidina Abbas ar-Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bistimaihim kelawan kumpule para sahabat Ansor wa isfaqihim lan brontone sahabat Ansor. Fakharaja mongko miyos alaihi matase Ansor sapa Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya khutum alih napa niku ora napa niku nek cara basa asline khat niku kalih garis ngoten niku tapi sing dimaksud mereka adalah layasatu itbatahuma minal marad ya khutu halih ora kuat nyonggo sapa kanjeng Nabi birjili kelawan sikil lorone kanjeng Nabi muttaqian alih tetanggengan sandaran nggih ala ali ing atas Sayyidina Ali wal fadli lan fadl biniyat wal abbas lan abbas amamahum ing dalem ngarepe Ali wal fadl wal abbas hatta jalasa sehingga lenggah sapa kanjeng Nabi fi asfali mirqatil mimbari dalam ngisore penere mimbar fahamida mongko muji sapa kanjeng Nabi Allah Gusti Allah wa atnalan ngelom sapa kanjeng Nabi alaihi Gusti Allah maqal mongko nulungan tiga sapa kanjeng Nabi ya ayuhan nas balaghani annakum takhafuna min mauti nabiyukum al khulidan nabiyyun qabli fiman ba'atallahu wa ukhlada fikum ala inilah hikun bi rabbi wa innakum lahikun nabi fa usikum bil muhajirin wal bil muhajirin awalin khaira ayuhanna suhe eling-eling menungso
balagoni wis tumeka ingsun apa anakum satune sira kabeh iku takhafuna padha khawatir sapa sira kabeh mim mautin nabikum saking mati nabi sira kabeh. Akhirnya Kanjeng Nabi bertanya, al khulidan nabiyun qabli, al khulita apa to den langgengaken sapa nabi qabli dalam sadurunge ingsun. Fiman dalam wong ba'atha kang utus sapa Allah Gusti Allah. Fa ukhallatu ngaten mongko sebab den langgengaken sapa ingsun tiga dalam sira kabeh. Ala eling-eling. Ini satemene ingsun iku lahikun wong kang bakal ketemu bi rabbi kelawan pangeran ingsun. Cuman wa innakum lan sak sira kabeh kan sak temene sira kabeh iku lahikuna kang bakal ketemu sira kabeh bi kelawan ingsun. Akhire fa usikum mongko wasiat sapa ingsun sira kabeh bil muhajirin kelawan wong kang hijrah al awalin kang al awal khairan ing kebagusan. Jadi rangkaian kisahnya begini. Jadi ketika setelah Kanjeng Nabi untuk menunjuk Usama bin Zaid untuk memimpin penyerangan pasukan ke Bijantum, Kanjeng Nabi niku jatuh sakit dan beliau jatuh sakit pada akhir Safar atau ada yang mengatakan awal Rabiul Awal. Terus awal mula beliau sakit itu beliau pergi ke kuburan Baqi Al-Gharqad pada pertengahan malam untuk memintakan ampunan bagi penghuninya. Kemudian pulang ke rumah, esok paginya beliau jatuh sakit. Jadi dari kisah ini beliau jatuh sakit itu awalnya tengah malam beliau keluar ke kuburan Baqi, kemudian mendoakan, akhirnya beliau jatuh sakit. Kisah ini masyhur di dalam hadis-hadis. Pada waktu itu Sayyidina Aisyah ini pernah cemburu. Kok Kanjeng Nabi belum malam-malam keluar itu ada apa? Kok bengi-bengi metu neng ndi? Nah, bareng ditutke ternyata Kanjeng Nabi berada di kuburan Baqi dan mendoakan. Dan inilah yang menjadi dasar para ulama kita di bulan di bulan Ruah atau bulan Safar. Di bulan Safar itu ada tradisi beberapa daerah niku mendatangi makam-makam kuburan, atau bagi kita ya di sini adalah bulan menapa niku Sya'ban. Tapi yang jelas kesimpulan hukumnya adalah mendoakan orang di kuburan itu disunahkan karena pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi kisahnya pada waktu itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dari Ubaid bin Zubair, dari Abdullah bin Amr bin As, dari Abu Muwaihibah, mantan budak Rasulullah SAW. Dia mengatakan Rasulullah niku memanggil saya pada pertengahan malam dan bersabda, wahai Abu Muwaihibah, aku diperintahkan memintakan ampunan bagi penghuni kuburan Al-Baqi. Oleh karena itu, mari ikuti saya. Abu Muwaihibah, saya ini insyaallah kon ndongake penghuni kuburan Baqi. Wis saiki ayo melu aku. Kemudian budak ini yaitu Abu Muwaihibah pergi bersama Rasulullah ke kuburan Baqi. Nah, ketika beliau sampai di kuburan Baqi, kemudian beliau mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyar. Beliau mengatakan, wahai penghuni kuburan ini, hendaklah kalian senang dengan sesuatu yang kalian telah berada di dalamnya daripada apa yang terjadi pada manusia. Sejumlah fitnah telah datang seperti potongan malam yang gelap gulita di mana fitnah berakhir menyusul fitnah yang kemudian, dan fitnah terakhir lebih jelek daripada fitnah yang pertama. Kemudian akhirnya Rasulullah niku datang ke tempat napa niku ke tempat Abu Muwaihibah dan bersabda, wahai Abu Muwaihibah, aku telah diberi kunci-kunci kekayaan dunia, keabadian di dalamnya, dan surga. Kemudian aku disuruh memilihnya dengan pilihan bertemu dengan Tuhanku dan surga. Jadi
Ini kisah ini sangat masyhur. Kisah ini sangat masyhur, cerita tentang Abu Muwaibah dipanggil Rasulullah kemudian diberi tahu. Aku ki didhawuhi pangeran kon milih ya. Aku akan diberi kunci-kunci dunia, diberi keabadian dan diberi surga. Saya disuruh milih antara itu dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya Abu Muwaibah ini usul, Nabi, jenengan demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu, ambillah kunci-kunci kekayaan dunia, keabadian di dalamnya, dan surga. Wah, cara kowe yo milih nih kunci Nabi yo milih apa? Keabadian, kunci-kunci kekayaan dunia dan surga. Akhirnya Kanjeng menjawab, lah. Tidak, demi Allah wahai Abu Muwaibah, aku lebih memilih pilihan bertemu Tuhanku dan surga. Setelah itu Rasulullah memintakan ampun bagi penghuni kuburan Al-Baqi, pulang dan akhirnya sakit. Dalam kisah lain, Ya'qub bin Utbah berkata kepadaku dari Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, dari Ubaidillah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi saat Rasulullah pulang dari kuburan Al-Baqi, beliau niku menjumpai Sayyidatina Aisyah dalam keadaan kepalanya sakit. Jadi Sayyidatina Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kepalaku sakit. Tapi justru Kanjeng Nabi mengatakan, demi Allah wahai Aisyah, justru kepalaku yang sakit. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa salahnya kalau engkau meninggal dunia sebelumku, maka aku memandikan dan mengkafanimu, menyalatimu dan menguburimu. Akhirnya ketika itu Sayyidatina Aisyah rada cemburu. Demi Allah, jika engkau telah mengerjakan hal tersebut, engkau pasti pulang ke rumahku, kemudian bermesraan dengan salah seorang istri. Akhirnya Rasulullah ya mesem. Dan Kanjeng Nabi akhirnya sakitnya semakin parah. Kendati demikian, beliau tetap berjalan mengelilingi rumah istri-istri beliau hingga akhirnya beliau semakin kritis, kemudian memanggil istri-istrinya, minta supaya dia diberi izin untuk dirawat di tempatnya Sayyidatina Aisyah. Akhirnya kemudian itu diizinkan oleh istri-istrinya, Sayyidatina Aisyah itu dirawat di rumah, Kanjeng Nabi dirawat di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu. Nah, ketika beliau niku tidak mungkin, katalah beliau sangat sakitnya parah sehingga beliau tidak bisa keluar untuk melakukan mengimami sholat, maka beliau memerintahkan supaya para sahabat muru Abu Bakrin. Jadi minta kepada keluarganya untuk memberikan kabar kepada Abu Bakar supaya Abu Bakar ini menjadi imam sholat. Nah, ini menunjukkan betapa Kanjeng Nabi itu sudah ridho, rela kalau yang menggantikan kedudukannya sebagai imam sholat adalah Sayyidina Abu Bakar. Di satu sisi lain, ketika orang-orang Ansar itu melihat kondisi Kanjeng Nabi semakin parah sakitnya, akhirnya mereka berkumpul di masjid. Dan perkumpulan mereka itu bukan karena apa-apa, mereka sangat rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu sangat dirindukan oleh kalangan Ansar, dan mereka berkumpul di masjid menunggu kapan Rasul ini keluar. Jadi adat yang ditata oleh Kanjeng Nabi pada waktu itu, jika Kanjeng Nabi sudah masuk ke dalam rumah beliau, Kanjeng Nabi, para sahabat, tamu sekalipun tidak ada yang berani mengganggu. Tapi ketika kalau nanti sudah beliau keluar, lah itu baru mereka menemui Kanjeng Nabi, menyampaikan hajat keperluan. Tapi kalau di Kanjeng Nabi masih di dalam, tidak mau. Itu pun terjadi baik beliau ketika sakit atau sebelum sakit.
Mereka menyadari kalau yang sudah di dalam itu dari milik keluarga. Kalau sudah di luar dari rumah berarti adalah milik umat. Cuman pada waktu itu Sayyidina Abbas mengetahui itu, kemudian akhirnya Sayyidina Abbas memberikan diri masuk ke rumah baginda Nabi, kemudian menyampaikan bahwasanya para sahabat Ansar berkumpul dan menunggu dan merindukan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Kanjeng Nabi niku napa niku keluar, cuman kepala beliau itu tidak mampu untuk ditegakkan, sehingga kepala beliau niku nopo sejajar dengan kaki beliau, artinya disonggo oleh kaki beliau. Terus disonggo itu dipapah ya. Di napa niku jenenge di dabyang carane kali Sayyidina Ali, terus Fadl bin Iyad, kemudian oleh dan Fadl ngaten mawon Abbas ya. Terus beliau niku duduk lesehan nenggone napa niku arah mimbar, depan mimbar. Beliau kemudian pidato seperti biasa, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ayuhanas wahai para manusia, saya mendengar kalian khawatir dengan kematian Nabi kalian. Sekarang saya tanya, apakah ada Nabi yang diabadikan sebelum saya? Yang mereka diberi keabadian di dalam umatnya. Sehingga kalau ada, mestinya saya pun juga diabadikan di tengah-tengah umat. Ketahuilah, sesungguhnya saya pasti akan bertemu dengan Tuhan. Dan engkau satu saat akan juga bertemu dengan diri. Saya wasiat kepada kalian, kalian haruslah berbuat baik dengan orang-orang muhajirin. Sebagaimana kisah tentang sinten ketika Rasulullah menyampaikan terhadap Abu Muwaibah niku nggih, Abu Muwaibah niku nggih ora menyadari hal seperti tersebut. Abu Muwaibah niku pas diceritakan Kanjeng Nabi seperti itu, yes, biasa mawon ya. Barang dia ora mudeng tapi begitu kisah bahwasanya Kanjeng Nabi ditawani milih antara keabadian, milih antara kunci dunia, surga, dan milih bertemu dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu diceritakan kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar nangis. Karena sudah tahu kalau Kanjeng Nabi sudah ditawari seperti itu, berarti Kanjeng Nabi dikersake oleh Gusti Allah untuk bertemu dengan Abu Bakar. Nangis sungguh-sungguhan. Nangis tenan. Cara entuk ngomong kuwi ora mudeng, mulane kuwi biasa-biasa. Aku sing mudeng ya iso nangis, mergane iki berarti kita sudah akan berpisah dengan baginda Nabi. Kita akan tidak ditunggu oleh Kanjeng Nabi. Kita tidak akan bertemu lagi dengan baginda Nabi. Jadi sing paham dengan dawuh tersebut nangis tenang. Akhirnya setelah itu kemudian Nabi itu telah dawuh kepada para sahabat Ansor untuk selalu menjalin hubungan baik dengan kalangan muhajirin. Akhirnya Nabi juga akhirnya kemudian masuk lagi ke dalam. Untuk saat ini sekian saja ya kisah ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita. Tabakan Nabi niku di saat sakit masih sangat peduli kepada umat, masih sangat mementingkan umat. Kita sebagai umatnya marilah belajar peduli pada baginda Nabi dengan jalan apa? Kita berusaha punya tanggung jawab masing-masing untuk membawa diri kita, lingkungan kita ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'afu minkum subhanaka subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.